Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berlatih soal untuk PAT kelas 11. Jadi nanti di sini Mimin akan memberikan kalian waktu mengerjakan selama 5 detik. Kenapa? Karena untuk mengurangi durasi. Jadi ketika kalian kurang waktu dalam mengerjakan soal, bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Kita mulai dari nomor 1. Dalam organ pernapasan terdapat sebuah katup. Katup tersebut akan membuka saat bernapas dan menutup saat menelan makanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, organ pernapasan yang dimaksud adalah Jadi organ yang dimaksud pada soal di sini adalah laring. Di laring itu terdapat organ yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini disebut dengan pangkal atau katup tenggorokan. Saat menelan makanan, dia akan menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke trakea. Sedangkan pada saat bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor selanjutnya, pasangan antara jenis volume udara pernapasan, pengertian dan besar volume dalam tabel berikut yang benar adalah Oke, jadi volume udara pernapasan itu kan dibedakan menjadi beberapa macam. Jadi ada volume tidal yang volume udaranya 500 mili. Jadi volume tidal ini volume pernapasan biasa. Kemudian ada volume cadangan inspirasi atau komplementer yang yaitu udara yang masih bisa dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa yang besarnya 1500 cc. Ada juga volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Volume udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Sama ya kayak yang tadi 1500 cc juga. Volume sisa residu yang tidak bisa dikeluarkan dari paru-paru ini 1000 cc. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru atau udara yang dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, kurang lebih sekitar 3500 cc. Dan juga volume total, berarti keseluruhan ya dijumlahkan totalnya ada 4500 cc. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi untuk Oke, jadi bagian X yang ditunjukkan pada gambar ini adalah ureter. Nah, ureter itu berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang C. Kalian jawab apa ya kira-kira? Selanjutnya, dalam sistem ekskresi, hati berfungsi mengekskresikan cairan empedu. Zat warna berikut yang terkandung dalam cairan empedu adalah Oke, jadi pada sistem ekskresi, hati itu berfungsi menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu itu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, dan juga zat warna pada empedu. Nah, zat warna pada empedu ini mengandung pigmen yang namanya bilirubin dan juga biliverdin. Jadi jawabannya adalah yang E. Perhatikan gambar struktur nefron pada ginjal berikut. Apabila bagian yang ditunjuk oleh huruf P mengalami kerusakan, dapat mengakibatkan volume urin yang dikeluarkan lebih sedikit. Kondisi tersebut menimbulkan penyakit Bagian yang ditunjuk oleh huruf P pada gambar soal nomor 6 ini adalah glomerulus. Nah, apabila glomerulus mengalami kerusakan, itu bisa menyebabkan proses filtrasi terganggu. Akibatnya apa? Zat-zat sisa racun lolos dari saringan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan zat-zat sisa beracun di saluran urin. Jadi menyebabkan terjadinya sumbatan di saluran urin. Akibatnya
volume urin yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit karena ada sumbatan itu tadi. Nah, penyakit ini disebut dengan anuria. Jadi jawabannya adalah yang A. Perhatikan komponen-komponen perjalanan suatu impuls berikut. Urutan perjalanan impuls yang benar saat Ani menyapu halaman adalah, nah kalau menyapu halaman ini berarti gerak biasa ya. Oke, silakan kalian jawab. Oke, karena ini adalah gerak biasa, maka dimulai dari yang namanya rangsangan. Sebenarnya gerak biasa ataupun gerak refleks sama-sama pakai rangsangan ya. Yang bedanya nanti ada di otak atau di sumsum tulang. Oke, jadi rangsangan akan diterima oleh yang namanya reseptor. Kemudian reseptor disampaikan ke neuron sensorik. Dari neuron sensorik disampaikan ke otak. Kemudian diproseslah di otak sampai akhirnya diteruskan ke neuron motorik. Baru yang terakhir adalah efektor. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang E. Selanjutnya, perhatikan gambar organ reproduksi pada laki-laki berikut. Bagian yang menghasilkan cairan sehingga dapat memberikan suasana basah pada sperma ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi di sini organ yang menunjukkan yang bisa menghasilkan cairan atau memberikan suasana basah di sini adalah kelenjar prostat. Jadi cairan pada kelenjar prostat itu bersifat basah dan mengandung kolesterol, garam, dan juga fosfolipid. Jadi untuk prostatnya ditunjukkan pada gambar nomor 2. Kalau gambar nomor 1 di situ kandung kemih ya. Gambar nomor 3 dia vas deferens, gambar nomor 4 adalah epididymis dan gambar nomor 5 adalah testis. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar oogenesis berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pembelahan meiosis 1 terdapat pada huruf Oke, jadi pada oogenesis, sel telur berasal dari sel-sel primordial diploid yang terdapat di dalam ovarium yang disebut dengan oogonium. Oogonium akan membelah secara mitosis huruf P membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya oosit primer akan membelah secara meiosis 1 huruf H menjadi sebuah sel besar yang disebut dengan oosit sekunder yang sifatnya adalah haploid, dan juga sel yang kecil-kecil itu disebut dengan badan kutub primer. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pembelahan meiosis 1 ya. Pembelahan meiosis 1 itu berarti terjadi pada huruf H. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, mastosit merupakan salah satu komponen yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Komponen tersebut melakukan pertahanan tubuh dengan cara Oke, waktunya habis. Jadi di dalam pertahanan tubuh non spesifik itu terdapat beberapa komponen. Salah satunya adalah mastosit. Dalam melindungi tubuh dari serangan patogen, mastosit itu bisa menghasilkan senyawa yang disebut dengan histamin. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mekanisme inflamasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Terakhir, jenis imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis adalah Jadi Mycobacterium tuberculosis itu kan berarti bakteri penyebab TBC. Nah, TBC itu bisa dihindari dengan imunisasi BCG. Imunisasi BCG diberikan pada saat bayi berusia 2-3 bulan. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Sampai di sini dulu latihan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.